Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Jadi ini tuh podcast ya. Bagi yang nggak tahu kenapa sih kita duduk berdua di sini, ini tuh podcast. Dicoblok aja Mbak ya, Mas Kira. Jadi kenapa sih kita tuh ngadain podcast gitu buat KPUM kedepannya? Jadi tujuannya podcast tuh saya sebagai moderator bakal ngejelasin kalau podcast ini bakalan ngebahas tuntas dan berbincang santai aja kayak ngopi-ngopi waktu nongkrong gitu. Yang mana kita ini ngomongin terkait kayak tentang kampus gitu. Bisa dimulai dari organisasi bahkan sampai karya-karyanya anak Unasi yang ada di Unasi tercinta ini. Nah jadi kali ini kita kedatangan tamu narasumber dari perwakilan KPUM. Ini tuh namanya Mbak Deris. Boleh perkenalan Mbak Deris silakan. Oke, terima kasih Mas Moderator. Nama saya Deris Tiani Samalia. Di sini saya perwakilan dari KPUM sebagai sekretaris KPUM. Sebenarnya tuh yang harusnya podcast kan ketua KPUM ya. Iya, benar. Karena ketuanya lagi berhalangan, sakit, jadinya nggak bisa podcast hari ini. Jadi saya menggantikan sebagai tamu podcast. Seperti itu. Tuh. Kalau boleh tahu sekarang ini Mbaknya emang semester berapa Mbak? Kalau saya tuh OTW semester tua Mas. Berapa? Kalau dulu berapa Semester 7. 7. Mau skripsian. Mau skripsi. Berarti kalau judul udah dapat belum kira-kira? Masih di otak aja sih, belum ditulis secara gamblang gitu. Tapi kalau buat anak semester tua ini kira-kira apa namanya? Di kampus tuh ada kayak semacam dispensasi buat ini gak sih kalau kita tuh offline gitu datang ke kampus? Offline ya, kan kalau semester tua itu kan ngurusin skripsi lah yang buat judul sama dospem seperti itu. Mungkin kalau offline datang ke kampus ya harusnya memperhatikan prokes ya pastinya, prokes pastinya. Jadi nggak ada larangan buat datang ke kampus, mungkin prokes sama social distancing aja sih. Udah yang penting aja. Penting jaga kesehatan sama prokes. Berarti kalau ini banyak prodinya? Saya prodi bahasa Inggris semester 7. Oke, kita langsung aja ya, kan perkenalan udah nih. Insya Allah kenal deh. Kalau kurang tahu nanti boleh spill IG-nya apa bebas lah. Ini kalau kan pertanyaan pertama Mbak ya. Iya. Ini tuh tentang pentingnya KPUM ya. Jadi narasumber yang pertama ini Mbak Deris nih kayak tentang pentingnya KPUM. Pertanyaan pertama tuh gini Mbak, sebagai ketua pelaksana KPUM 2021 Ya. Di Unasi ini menurut Mbak Deris nih kayak gimana Mbak? KPUM-nya? Iya. KPUM-nya. Jadi kalau kan KPUM tahun ini kan beda dari tahun-tahun sebelumnya ya. Ya. Kalau KPUM 2 tahun yang lalu itu masih per fakultas yang mengadakan pemilu. Jadi masih offline, tahun 2019 tuh masih offline. 2019 masih offline pemilunya. Kalau tahun 2020 itu KPUM-nya sudah online. Kalau KPUM tahun ini juga online sama kayak KPUM tahun kemarin, tapi bedanya itu banyak sih bedanya. Kalau KPUM tahun ini kan oprek ya, kita mengadakan oprek. Kayak pengambilan panitia secara terbuka. Jadi pendaftaran panitia KPUM tuh ada. Kalau tahun kemarin kan belum ada. Berarti kalau tahun-tahun kemarin tuh direkrut apa gimana? Mungkin direkrut. Soalnya tahun kemarin saya juga nggak ikut KPUM. Jadi baru ini ikut KPUM. Sebelumnya masih di organisasi internal kampus. Masih di internal kampus. Seperti itu. Jadi KPUM itu penting teman-teman. Jadi Mas Moderator, KPUM itu penting. KPUM itu penting karena KPUM itu menjadi wadah aspirasinya mahasiswa. Kalau saat pemilu kan siapa badannya yang menaungi pemilu, kalau nggak KPUM kan siapa, kan nggak mungkin, kan nggak ada. Jadi KPUM itu independen, netral, jadinya menjadi wadah place of aspiration buat mahasiswa Unhas sendiri. Tapi biasanya ini gak sih Mbak? Biasanya tuh dari panitia
KPUM tuh kadang ada misalkan kayak disogok nih dari apa gimana gitu. Disogok. Iya. Kalau itu saya nggak tahu Oh, juga. nggak tahu. Tapi kira-kira pernah ada kejadian nggak kalau kayak gituan? Mungkin Ada. kemungkinan besar ya Ada. ada, cuma kita nggak Nggak- tahu oknumnya iya. siapa aja Betul, gitu betul. kan. Gak ke expose gitu lah ya. Iya, nggak ke expose, soalnya ya gimana, namanya juga organisasi kan. Oh jadi kalau tahun ini tuh kesimpulan tuh yang online gitu ya? Ya, KPUM-nya online soalnya juga masih pandemi. Jadi kita menyiasati dengan KPUM online, kan nggak mungkin kalau kepemimpinan organisasi kan itu aja kan nggak mungkin kan. Iya, pasti pasti naik di-rolling, tingkat, ya, di rolling, diregenerasi seperti itu. Jadi itu ada estafet kepemimpinan lah istilahnya seperti itu. Oh iya. Berarti kalau ini sekarang nih yang kedua nih, kalau menurut Mbak Deris, KPUM nih udah strategis belum kalau dalam pelaksanaannya gitu loh? Kalau menurut saya sebagai panitia KPUM ya, Iya, jadi sejauh ini insya Allah sudah lumayan strategis, juga ada rangkaian acaranya menurut undang-undang ya pastinya, undang-undang KPUM tahun 2021 berdasarkan sidang pleno bulan April kemarin sama badan eksekutif, badan legislatif mahasiswa. Jadi sama BEM, sama DPW, sama jajarannya itu kita mengadakan sidang pleno buat mengesahkan undang-undang KPUM, jadi menjadi acuan buat pelaksanaan KPUM ini. Jadi insya Allah sudah terstruktur dan terorganisir dengan baik. Oh berarti kayak ada RT-nya gitu ya? Iya, ada aturannya. Jadi bukannya nggak buat ngotot, enggak. Jadi ada aturannya. Berarti kayak ngikutin prosedur gitu lah ya? Ya, betul. Kalau menurut Mbak Deris, gimana sih tips dan trik agar kita tuh kayak lebih mengenal KPUM gitu loh? Kan kalau di kampus emang kadang organisasi kampus tuh kayak mahasiswanya aja kadang nggak tahu ini organisasi apaan sih itu. Iya, benar. Kadang mahasiswanya juga nggak tahu presmanya siapa, itunya siapa, kan kebangetan ya sebenarnya. Iya. Kalau dari aku sendiri sih, dari saya sendiri ya, tips and tricksnya buat mengenal KPUM dan ormawa kampus. Jadi pantengin aja IG sama YouTube-nya ormawa kampus. Gak gitu Pak, tapi masalahnya gitu loh. Anak-anak tuh suka Ya. nge-follow ini biar apa sih kan kan pengikut sama yang di-follow tuh gak sebanding gitu loh. Iya. Kalau Karena dari jatuhnya gengsi. Iya. Kalau dari pengalaman dari anak-anak Unhasi sendiri tuh, ini dari pengamatan ya, dari Oh, pengamatan. Jadi anak-anak Unhasi itu sebagian besar ikut organisasi itu cuma ikut-ikutan. Oh ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Apa kayak biar gak kosong aja gitu Iya, waktunya? mungkin seperti itu. Kalau dari pengamatan saya ya, ikut-ikutan. Tapi mungkin nggak semuanya. Jadi ditata dulu niatnya kalau mau ikut organisasi itu sebenarnya niatnya seperti apa. Tapi nggak apa-apa sih ikut-ikutan. Nanti kan seiring berjalannya waktu kan pasti ada niat buat memajukan organisasi itu sendiri, seperti itu. Kalau untuk mengenal organisasi ya sering-sering tanya-tanya cutting atau berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa yang lain yang ikut organisasi, mungkin seperti itu bisa tips and tricksnya. Berarti buat kalian ini yang mentalnya ikut-ikutan, Anda lemah ya. Anda lemah. Tapi nanti gak apa-apa sih, ini kan husnudonnya Mbak Deris. Iya. Husnudonnya nanti kayak punya rasa kepemilikan sama organisasi sendiri. Pastinya nanti seiring berjalannya waktu tuh ada niat. Cuman itu nggak kepemilikan. mudah, teman-teman Anda, circle Anda pasti menjatuhkan Anda. Kayak gitu tuh gak gampang. Kuatin mental aja kalau Iya, ikut kuatin organisasi. mental. Betul. Nah kan biasanya kan kalau pemilu atau kalau ada pemilu lah biasanya, apalagi di Indonesia tuh kan kayak bertahap gitu, misalkan kayak DPR, Iya. presiden. Cuman kan kalau tahun ini katanya kita tuh pemilunya diadakan serentak dan tidak per fakultas gitu. Iya. Kalau itu kenapa? Diadakan per fakultas ya. Dari tahun kemarin yang KPUM online yang tahun 2020 itu udah diadakan KPUM serentak. Karena menyiasati juga kan adanya pandemi. Kita ngomongin dana dulu ya, dana. Jadi ini agak sensitif, Rek. Kalau misalkan KPUM nggak serentak, pasti dananya dari kampus itu cairnya itu gimana ya? Agak mampet gitu loh. Pokoknya gitu. Jadi kita menyiasatinya dengan KPUM serentak. Jadi juga menyiasati kalau per fakultas kan
mungkin dari per fakultas itu ada yang nggak minat buat mencalonkan diri, Iya, kayak gitu. benar. Ada yang nggak minat mencalonkan diri, terus regenerasi kepemimpinannya tuh siapa, kan kita juga nggak tahu ya. Kita juga bingung. Jadi menyiasatinya dengan KPUM serentak. Jadi per fakultas itu wajib menyetorkan calonnya. Jadi per fakultas itu ada penerusnya gitu loh istilahnya. Ada penerusnya, jadi nggak stuck di tempat buat organisasi-organisasinya itu. Mbak Deris ini nggak munafik ya, apa adanya ngomong aja. Kalau yang namanya poker tuh pasti hubungannya sama dana. Iya. Gak boleh Anda pikir apa ini ngehemat dana bro. Kalau lu kalau kalian pasti kalau yang namanya anak organisasi tahu lah kalau yang namanya dana cair kayak gitu itu emang penting banget sih. Gak munafik, saya juga ngalamin sendiri. Ya, betul banget. Jadi buat mumpung online juga kan kita kayak ngepotong ini juga kan Mbak, kayak pengeluaran gitu loh. Iya kan? Insya Allah seperti itu. Oh insya Allah deh kayak gitu. Parah sih. Terus ini kan serentak ya. Iya. Terus gimana nih kalau kesepakatan untuk pencairan dana antara universitas sama fakultas? Ya ngomongin dana lagi nih. Iya dana lagi nih. Ngomongin Udah. dana terus soalnya. Iya intinya cuan dan cuan aja. Dah. Kalau Sulit banget. dari KPUM serentak tahun ini itu pencairan dananya itu pastinya paling banyak dari kampus. Dari Paling kampus, banyak ya. persenannya dari kampus. Kalau dari fakultas sendiri itu dihitung dari jumlah mahasiswa. Oh. Jadi dihitung dulu jumlah mahasiswanya per fakultas. Jadi kita persen dari semua mahasiswa di Unhas. Iya. Jadi nanti ketemu dananya gitu. Jadi nggak setiap fakultas itu dananya nggak sama. Jadi tergantung mahasiswanya itu ada berapa. Jadi kita persenkan sama seluruh mahasiswa yang ada di kampus Unhas. Nanti ketemu dananya itu. Berarti makin banyak mahasiswa makin banyak cuan. Iya, makin banyak mahasiswa makin banyak duit. Iya, betul. Makin banyak cuan. Gak munafik, Iya. jujur ya, cuan dan cuan aja. Ini kan online ya. Iya. Gebrakan baru apa sih yang ditawarkan dari KPUM? Apalagi di masa pandemi kayak gini juga kan ya. Iya. Kan kemarin udah nih KPUM serentak. Terus apa yang membuat beda dari sebelumnya? Ada pembaruan apa aja gitu Oke. dari tahun-tahun sebelumnya? Kalau KPUM tahun ini tuh menurutku spesial ya, Re. Apa sih? Insya Allah, Spesial apa? Insya Allah tuh spesial. Soalnya kalau KPUM tahun kemarin kan nggak ada oprek ya, nggak ada Iya, oprek, iya. nggak ada oprek. Kalau tahun ini tuh ada oprek. Jadi kita itu terbuka banget buat apa ya namanya, rekrut. Panitianya tuh terbuka banget tahun Iya. ini, terbuka. Jadi kayak emang ngebuka undangan siapa yang Iya, mau daftar gitu? jadi nanti kita ngecat CP-nya, terus ada pamfletnya juga oprek gitu kan ya. Jadi beda banget dari tahun kemarin. Jadi kita transparan lah Iya. intinya tuh transparan kalau untuk KPUM tahun ini, insya Allah seperti itu. Jadi tahun ini juga banyak panitia-panitia dari semester 3. Kalau dulu kan Iya. panitia-panitianya semester Semester 5, tua, semester 7 seperti tujuh. itu. Kalau sekarang malah semester tuanya yang dikit. Nggak tahu kenapa. Malah Apa nggak ada kurang minat atau gimana? Kurang tahu juga ya. mungkin sibuk tugas. Kita harus husnuzon aja sih, Ya, meskipun husnuzon. aslinya tahu faktanya cuman udah husnuzon aja lah, susah emang. Pokoknya dari maba dari semester 3 ini kan juga kita tahu siapa yang berpeluang nanti buat kepemimpinan iya, selanjutnya betul, juga buat betul. pembelajaran seperti itu kan bisa Hmm. mengikuti KPUM ini. Terus kalau kan bedanya kan oprek berarti kayak lebih ngelibatin mahasiswa gitu, nggak anggur tahu-tahu oh ini panitianya ini dipilih dari ini gitu. Ya benar, soalnya dari undang-undangnya juga udah ada oprek terbuka. Berarti kita kayak yang lebih terbuka aja gitu. Iya, lebih terbuka aja, jangan ada yang ditutup-tutupin. Nanti jatuhnya seuzon gitu. Betul. Ini kan masih pandemi juga ya. Ada nggak sih kayak kesulitan yang dihadapi kayak lebih mudah dari kemarin atau lebih sulit lagi kalau buat tahun ini? Online. Betul Kalau online. KPUM online. Sebenarnya kalau KPUM offline sama online itu ada positif dan negatifnya. Iya, pasti dong. Kalau kalau KPUM offline kan lebih rame pasti. Antusias mahasiswanya itu pasti lebih rame kalau offline.
Jadinya itu positifnya. Kalau negatifnya ya pasti ada kayak huru hara per calon kayak gitu, kampanye-kampanye kayak gitu kan pasti ada. Tapi kalau misalkan offline tuh biasanya kayak ada bully-bulian gak sih, anak prodi ini dibully gara-gara ini, misalkan anak fakultas ini dibully? Enggak sih kalau Enggak. tahun 2019 dulu enggak ada bully. 2019 emang banyak kenalan. Lu pasti lihat kan banyak di Instagram kayak gitu yang kayak kayak nge-throwback nostalgia tentang 2019 itu emang berkesan banget sih. Terakhir 2020 udah pandemi gini udah ngebosenin, udah jadi kayak simulasi Rumah jadi terus pengangguran kan. Gabut. Bukan, iya gabut, ada istilah kosakata baru juga gabut. Simulasi jadi pengangguran juga. Iya. Kalau KPUKM online sendiri sih positifnya juga ada pastinya. Pasti dong. Pasti ada, cuma ya mungkin lebih sulit daripada KPUM offline pastinya. Oh, Soalnya iya. kita juga KPUM online kan pastinya menyiapkan aplikasi-aplikasi seperti itu. Sebenarnya dananya tuh lebih banyak KPUM online dulu daripada offline. Ternyata. Tapi dulu kalau waktu offline tuh ditarikin dana nggak sih tiap mahasiswa gitu? Enggak sih, Oh, kalau enggak. mahasiswa tuh nggak ditariin dana. Sekarang juga nggak ditariin dana sih. Cuma mungkin pas pencalonan kan pastinya ngumpulin KTM mahasiswa buat Ya, gitu persyaratan pencalonannya kan seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau dari yang udah ditanyain ke Mbak Dairis tuh emang ini tuh online gitu, pelaksanaan tuh online, serba online, sulit. Jadi semuanya serba online. Bahkan kalian bisa mendapatkan pacar virtual sekarang, nggak menutupi kemungkinan yang online bisa dapet juga. Pacar virtual ya? Iya, virtual. Banyak sekarang kayak istilah-istilah baru gitu kayak sleep call terus segala macam, saya nggak paham sih. Soalnya emang Ada kulit anaknya. aplikasi itu ngedate juga ada banyak. Oh, Tinder. Masa Tinder? Nggak tahu sih. Terus tuh kalau emang kalian pingin lebih kenal sama organisasi kampus tuh udah ikutin aja gitu loh. Anggaplah kayak kita tuh belajar gitu loh kok. Gitu aja. Tapi kan gini gak usah tapi-tapian lah. Kalau Pokoknya tapi-tapian jalanin dulu. totalitas aja udah. Iya. Pokoknya kalau udah terjun ke suatu bidang harus dimaksimalkan. Jangan setengah-setengah, ada di tengah jalan malah muter balik ngejatuhin organisasi sendiri. Kata udah nih, kira-kira ada lagi nggak Mbak yang mau disampaikan ke buat teman-teman yang nonton nanti? Iya. Kalau buat teman-teman ya, jangan lupa ikutin terus IG-nya KPUM sama pantengin terus YouTube-nya KPUM. Kita tiap hari bakal update. Jadi ayo ikut pemilu ya teman-teman. Jangan sampai golput loh. Jangan sampai golput. Aspirasi kalian itu berguna banget buat ke depan, Unhas ke depan. Seperti itu. Tapi pasti anak-anak pasti ada yang mikir gini, alah buat apa sih Pak, orang ini loh, kampus juga masih online, apa ngaruhnya ke kita? Bisa jadi nanti BEM-nya itu ngasih ini, kayak kuota gratis. Siapa tahu juga, nggak yang negeri-negeri doang yang dapat, swasta juga bisa kemungkinan dapat juga ya, cair-cair dari pemerintah. Kalau setiap mengikuti kegiatan itu pasti ada dampak positifnya, manfaat yang didapat itu pasti ada, nggak ketang berapa persen itu pasti ada. Pasti ada. Padahal juga pasti aja berlebihan dan Jadi kalau ikut organisasi jangan setengah-setengah ya teman-teman. totalitas om. Harus totalitas. Cuman kalau saya sih husnuzonnya misalkan kalau dia nggak tahu tanggung jawabnya Mbak, ini mah dari pengalaman pribadi ngelihat temen-temen juga ini biasanya pikir saya sih paling lagi belajar makanya nggak tahu apa tanggungannya. Pokoknya kita harus husnuzon sama orang udah. Husnuzon meskipun Mungkin dia sibuk atau teman-teman sibuk atau ada urusan yang lebih urgent yang lain kan kita juga nggak tahu. ya kalau Anda bukan prioritas ya udah nggak. Oke. Mungkin udah cukup Mbak ya? Nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Jadi kurang lebihnya mohon maaf ya dari saya ini moderatornya, kenalin dulu nama Muhyiddin dari hukum keluarga. Oke, terakhir untuk closing statement bagi teman-teman penonton juga nih, teman-teman mahasiswa jangan lupa ya pada tanggal 13 September nanti, September diadakannya pemilihan umum serentak. Serentak itu jadi kayak udah pokoknya semuanya dah. Lu nanti coblos banyak.
gunakan hak pilih kalian dan sebaik mungkin. 1 menit kalian tuh buat 1 tahunnya kampus kita juga. Gunakan waktu gabut kalian dengan berkontribusi untuk pemilu gitu. Jangan scroll IG mulu, lihat-lihat video gak bermutu. Karena hasilnya ada menentukan 1 tahun ke depan kalian sebagai mahasiswa. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai dulu aja Mas Kiril. Salam mahasiswa, pemilu sehat, Unhasi hebat. Udah ya guys ya.